Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Korel Ihsan, konsultan Tangerang Selatan. Di sini saya akan menemani kalian hingga menit yang akan datang. Sebelum saya masuk ke materi utama, ada dua pesan nasihat yang disampaikan oleh teman saya yang bernama Kibar de Badai. Kata Bang Kibar, jika ingin mewujudkan kesejahteraan di masyarakat, maka terapkanlah yang namanya hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Pesan yang kedua, jangan salahkan hukum jika ada pelanggar yang ada di dalamnya, tapi salahkanlah yang melanggar dan diri kita sendiri karena kurangnya kesadaran terhadap hukum. Karena ciri khas manusia tersendiri adalah mempunyai akal untuk berpikir. Karena kita adalah Homo sapiens. Dan ciri khas hewan adalah memiliki naluri dan instingnya untuk bertahan hidup. Sebagai contoh, ketika ada dua jalan A dan B, jalan A adalah jalan yang baik dan jalan B ada jalan yang buruk. Kita ambil contoh, orangnya adalah Dudung. Dudung ini ketika dia dihadapi oleh dua pilihan tersebut, dia menggunakan insting dan nalurinya yang berujung-ujungnya malah berawang-awang. Contohnya, ketika dia melihat jalan A, wah, jalan A nih, katanya jalan A baik, tapi kayaknya ada jebakan di dalam jalan A tersebut. Ketika dia melihat jalan A buruk nih, siapa tahu ujungnya baik, ada celah juga lagi buat melanggar. Ujung-ujungnya dia akan mengawang-awang dan memilih jalan yang dia ingin dari nalurinya tersebut. Tapi berbeda konteks dengan kita menggunakan akal kita untuk menganalisis sesuatu yang apa yang kita lihat. Jadi kita ambil contoh misalnya namanya Fathi. Fathi tersebut ketika dia melihat dua jalan yang saya sudah sebutkan, yaitu adalah ketika jalan A adalah jalan yang baik, dia telusuri sumber-sumbernya, kenapa jalan itu bisa disebut dengan baik. Dan sebaliknya, jalan B juga ditelusuri, apakah sumber-sumber dari jalan B tersebut itu terbukti benar atau tidak. Kira dia menyimpulkan bahwasannya jalan A itu lebih baik daripada jalan B. Kesimpulannya adalah dari pesan yang disampaikan oleh Bang Kibar, yaitu pesan yang pertama, jika ingin masyarakat hidup sejahtera, maka terapkanlah hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Pesan yang kedua adalah jangan salahkan hukum jika ada pelanggar dalamnya, maka salahkanlah diri kita sendiri karena kurangnya kesadaran kita terhadap hukum. Berbicara tentang hukum, tidak asik kalau kita tidak membahas yang namanya sejarahnya. Oke? Sejarah hukum. Hukum telah ada sejak manusia hidup berkelompok. Pada awalnya hanya berupa aturan, berupa norma adat atau kebiasaan yang telah disepakati bersama untuk menjaga ketertiban dan menjaga keteraturan. Pada masyarakat primitif, hukum menjadi sifatnya tidak tertulis berdasarkan adat istiadat dan otoritas pemimpin suku. Seiring berkembangnya zaman, hukum menjadi tertulis. Contohnya, Kode Hammurabi di Babilonia berisikan tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan pidana. Di Yunani kuno, hukum juga berkembang semenjak munculnya namanya filsafat hukum. Di Romawi, hukum juga muncul yaitu namanya Corpus Juris Civilis, kodifikasi hukum Romawi yang menjadikan dasar hukum perdataan modern. Di agama sendiri, hukum berkembang pesat, contohnya syariat Islam, hukum Hindu di India, dan lain sebagainya. Semua ini menunjukkan bahwasannya hukum berakar pada kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan bermasyarakat berdasarkan keadilan dan keteraturan. Di Indonesia sendiri, sebelum masuknya zaman kolonial atau hukum kolonial, adat istiadat masih menjadi hukum utama di masyarakat. Ketika Belanda menjajah Indonesia, hukum kolonial pun diterapkan. Tapi setelah Indonesia merdeka, Indonesia membentuk hukumnya sendiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Berbicara tentang hukum, apakah hukum itu penting di masyarakat? Kenapa harus ada hukum di masyarakat? Lantas di mana saja peran hukum itu berlaku? Tujuan kita membahas hukum sebagai alat kesejahteraan masyarakat adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hukum sebagai alat kesejahteraan masyarakat. Oke, kita akan masuki pengertian hukum. Secara umum, hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang bersifat mengikat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Menurut para ahli, saya hanya mengutip satu, yaitu Plato, bahwasannya hukum adalah peraturan yang tersusun secara baik dan masyarakat terikat di dalamnya. Ciri-ciri hukum adalah bersifat mengatur dan mengikat, dibuat oleh lembaga yang berwenang, berlaku umum bagi seluruh masyarakat, dan memiliki sanksi tegas bagi yang melanggar. Oke, kita akan masuki konsep dan teori hukum. Konsep kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, konsep kesejahteraan masyarakat itu harus terpenuhi secara layak, baik berupa aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan keadilan. Di ekonomi sendiri, yaitu mendapatkan pendapatan yang layak dan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Di sosial sendiri, mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Di perlindungan dan keadilan, mendapatkan yang namanya perlindungan hukum dan ditegakkannya yang namanya hak asasi manusia. Kita akan masuk ke teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Roscoe menyatakan bahwasannya hukum bukan hanya alat untuk menjaga ketertiban, tapi juga sebagai alat untuk mengubah, mengatur, dan membentuk masyarakat untuk menjadi lebih baik. Kita akan masuk yang namanya undang-undang yang terkait dalam hukum. Undang-Undang 1945 sebagai alat kesejahteraan masyarakat. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang menyatakan tujuan negara adalah melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua adalah pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwasannya Indonesia adalah negara hukum. Semua kebijakan harus berdasarkan hukum demi rakyat. Dan yang ketiga adalah pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwasannya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga adalah pasal 28 ayat 1 yang menyatakan hak hidup sejahtera lahir batin, tempat tinggal, kesehatan, dan lingkungan yang baik. Yang terakhir adalah pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak telantar itu dipelihara oleh negara. Kita akan masuki peran hukum di masyarakat. Peran hukum di masyarakat terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hukum sebagai alat ekonomi, hukum sebagai alat regulasi ekonomi, yaitu mendapatkan perlindungan hukum atas pekerja, konsumen, dan pelaku usaha dan perdagangan dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah hukum sebagai alat perlindungan sosial. Itu mendapatkan jaminan sosial berupa akses kesehatan, akses pendidikan, perlindungan kepada kelompok yang rentan, dan mendapatkan perlindungan HAM secara adil. Yang ketiga, hukum sebagai alat untuk mendorong pembangunan. Itu mendorong pembangunan dari aspek sosial, ekonomi, dan kebudayaan, dan menjaga distribusi sumber daya alam secara adil. Yang terakhir, hukum sebagai alat penyelesaian konflik.
yaitu mekanisme pengadilan dan alternatif penyelesaian masalah hukum. Mekanisme pengadilan dan alternatif penyelesaian hukum. Mencegah yang namanya kewenang-wenangan dan menjaga ketertiban. Oke, selanjutnya adalah tantangan dan permasalahan di dalam hukum, yaitu lemahnya penegakan hukum, ketimpangan sosial, praktik korupsi dan kolusi, hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oke. Pada dasarnya, hukum selalu memiliki titik lemah. Dan ini adalah titik lemahnya adalah lemahnya penegakan hukum, ketimpangan sosial ekonomi, dan praktik korupsi dan kolusi, hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya adalah upaya mengatasi tantangan dan permasalahan hukum, yaitu reformasi hukum. Yang pertama adalah reformasi hukum. Hukum yaitu membentuk hukum dengan jelas, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah penegakan hukum yang tegas tanpa ada diskriminasi atau pilih kasih. Yang ketiga, pemberantasan korupsi dan peningkatan integrasi aparat hukum. Yang keempat, yaitu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi. Yang kelima, transparansi dan partisipasi publik dalam proses hukum. Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu hukum bukan hanya alat kontrol sosial tapi juga sebagai instrumen kesejahteraan. Aktivitas hukum juga tergantung pada kualitas aturan penegak dan partisipasi masyarakat. Diperlukan juga lembaga dan hukum yang responsif, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat untuk kesejahteraan masyarakat. Hukum juga berpotensi besar menjadi alat kesejahteraan asalkan ditegakkan secara adil, konsisten, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan sepihak. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Doyok. Oke, mungkin sesi pemaparan materi sudah selesai. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan untuk 3 orang penanya untuk maju ke depan. Tepuk tangan dulu dong buat 3 orangnya. Anak baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih, asal saya dari Depok. Di sini saya akan memberi pertanyaan yang hanya sedikit. Pertanyaannya, bagaimana peran pemerintah dalam menegakkan hukum di negara ini? Apakah sudah sesuai dengan, atau apakah sudah hukum di negara ini sudah ditegakkan secara benar? Kalau menurut saya, dari berita yang saya lihat, kemungkinan besar setengah. Karena hukum sudah berjalan dengan baik, tapi tinggal lembaganya saja yang menguatkannya. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai maraknya
golongan-golongan atas atau bisa dibilang para pejabat yang melakukan korupsi, namun sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Kalau menurut saya hukumnya sudah sesuai, tapi tinggal Mahkamah Agungnya atau sistem pengadilannya, apakah bersih atau tidak, apakah tanda kutip disogok atau tidak, itu tergantung pada penegak hukum tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Perkenalkan, nama saya Sabik, asal Palembang. Oke, baik, tadi sudah Anda sampaikan tentang Anda sampaikan dengan rinci tentang perihal hukum kesejahteraan rakyat. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang anak yang tidak sekolah, dalam kutip, di pinggir jalan yang mengemis? Kalau menurut saya itu ketergantungan dari wali anak tersebut. Apakah wali anak tersebut ekonominya sudah mumpuni atau tidak? Jika sudah, kemungkinan besar akan disekolahkan. Tapi jika tidak, sebenarnya sekolah negeri sudah banyak di Indonesia ini. Jadi itu adalah alternatif termudahnya. Banyak sekolah pada zaman sekarang yang tidak memenuhi standar fasilitas seperti SD, SMP, SMA, dan pondok pesantren. Tentu saja kita mengetahui berita yang terhits sekarang tentang peristiwa tewasnya santri pondok pesantren akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Jadi, apa analisis Anda agar kita dapat mencegah kejadian seperti ini biar tidak terulang lagi di masa yang mendatang? Oke. Sebenarnya sekolah itu masih bisa terbagi. Ada yang sekolah negara atau negeri, ada yang swasta yang masih juga mencakup yang namanya pengasuhan atau pondok pesantren. Kalau sekolah negeri yang pernah saya lihat emang begitu, fasilitasnya juga sangat mencukupi dibandingkan dengan swasta yang pastinya elit. Tapi kalau untuk masalah terhits yang pondok pesantren di Sidoarjo, bahwasannya yang patut dipertanyakan atau yang patut ditanyakan itu kepada konstruksi pembangunan tersebut, karena kronologinya adalah fondasi dari tiang gedung tersebut yang lebih kecil dibandingkan dengan bangunan tersebut. Jadi apakah kepala panti asuhan tersebut sudah bisa atau tergantung kepala panti asuhan tersebut, apakah dia sudah merenovasi atau belum? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Aska. Saya asal dari Balaraja. Berkaitan dengan pertanyaan Habib di sini, itu banyak sekali poin-poin yang namanya HAM. Jadi apa perbedaan HAM dengan hukum? Hukum sendiri yang saya sudah jelaskan secara umum yaitu adalah seperangkat aturan atau norma yang bersifat mengikat dan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat berdasarkan keadilan dan keteraturan. Kalau HAM yang sudah dijelaskan oleh Adit presentasi kemarin yang tampan itu, bahwasannya dia menyatakan bahwasannya HAM adalah hak dari seorang manusia dari dia dilahirkan sampai dia meninggal, hak dari negara. Dan juga
Berkaitan dengan pertanyaan Fatih tadi tentang korupsi, bagaimana pendapat Anda upaya pemberantasan korupsi? Menurut saya, upaya pemberantasan korupsi itu bagus. Tapi kurangnya yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah peningkatan integrasi aparat hukum. Karena aparat hukum sendiri sekarang sudah banyak yang tidak bersih. Karena sudah dijelaskan oleh Patih tadi sesuai dengan pertanyaannya bahwasannya banyaknya kasus korupsi yang bisa dibilang dipenjara atau dikenai sanksi yang ringan, tidak seperti pelaku-pelaku yang lain yang misalnya contohnya ada saya pernah lihat dia nyolong bebek di penjara, kira dia di penjara divonis berapa tahun gitu. Mungkin itu saya yang dapat saya tanyakan. Halo Mas Aksan.